Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man tidak merasa lelah. Bahkan dalam kitab Al-Qur'an tadi ada sebuah hadis Syekh Abdul Syarif menulis sebuah hadis man ayyara akhar bidzambi. Barang siapa yang menghina saudaranya jika berbuat dosa, lam yakun hatta yakmala dzalika dzambi, maka dia tidak akan mati sampai Allah akan mentakdirkan dia melakukan dosa yang dia mencapai dosa. Dia pernah menghina orang yang berbuat dosa, karena dia juga Allah itu Allah yang mentakdirkan. Maka kita diberi contoh menilai-nilai orang itu jelas. Maka dalam kitab Nafsu Ibn Syekh Awal tadi mengatakan ikhlas lisanaka antakula fakulutara, jagalah lisanmu dari berkata-kata sesuatu fakulutara yang akhirnya kau diuji. Innal bala waqalun bil mantiqi, karena yang namanya musibah ujian itu terwakil karena ucapan-ucapan kita. Pernah ada orang datang kepada saya sudah menikah 3 bulan, kemudian Ustaz dengan subhanallah saya tanya sama dia, pernah ada kata-kata? Pernah sih, saya belum mau punya anak, belum cukup saja 9 hari hampir sebenarnya, karena mungkin pernah ada kata-kata jangan sampai asal ngomong, nanti kalau lagi uji ucapan itu. Seperti itu lagi misalnya dia menikah sebentar tetangganya tidak tahu ya kapan pacaran, sehingga adalah sebuah kecewahan, sebuah kata-kata kibar yang katanya paling-paling aku 2 tahun. Kata-kata itu terdengar keluar ucapannya saat hubungan sama kalian semua sekarang benar 20 tahun. Dia nggak sadar ucapannya itu akan menyebabkan betul benar. Setelah dia menikah guru sana, guru sini, dokter sana, gampang. Saya bilang hubungan setahun dari barang itu. Betapa dasar kata-kata ini. Jangan asal mengucapkan pada anak-anak apa, anak apa. Adalah sebuah hadis diriwayatkan khawatir ada waktu mustajab lewat. Kau mulai itu betul orang tua dulu bilang jangan asal ngomong sama anak yang bagus. Nanti jadi dikatakan itu orang tua dulu tetap aja seperti itu. Tapi dia dari tindakan kita betapa kata-kata ini perlu dijaga. Itu sisi-sisi bagaimana kita agar terhindar dari dosa-dosa tadi. Entah saya tahu apakah ini pernah saya hadis benar dari dalam Quran sampai tapi penting dikaitkan dengan muamalah sama manusia. Fa'lam anal dzunuba fi jumlati thalath aqsam. Ketahuilah Imam Al-Ghazali dan kita minhajul amdi bahwasanya dosa itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama kewajiban Subhanahu wa ta'ala alaika sholat. Kau meninggalkan kewajiban kepada Allah seperti sholat. Tadi saya baru selesaikan ya. Setelah jawab jamaah subuh adalah wa jamaah fil isya, jamaah salat isya. Urutannya bagus. Mengapa? Karena Nabi Muhammad al-Isya jamaah, dan bagi siapa yang dia mampu untuk melakukan isya berjamaah, faka'an nama sallallahu islam, seolah-olah dia mendapat pahala separuh sholat malam. Urutannya selanjutnya adalah al-asr wa amal jamaah fil asr, al-asr jamaah berpuasa, wa amal jamaah fil zuhri wa maghribi fahuma sawa. Adapun jamaah zuhur dan maghrib sama saja, tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lain. Jadi bicara urutan yang paling unggul adalah Jumat, kedua jamaah di hari subuh di hari Jumat, kedua jamaah subuh hari lain, ketiga jamaah di waktu isya, keempat jamaah di waktu asar, kelima maghrib dan zuhur disampaikan. Ini yang harus kita kejar.
kebaikan agar manakala nanti kita ini melangkah hari baru, kita tidak menyesal dengan segala kebaikan-kebaikan yang memang kita lakukan. Tetapi perlu dicatat, ya, kita melangkah semakin negara Allah. Man syakara, barang siapa yang dia bersyukur ala taatihi, atas ketaatan yang Allah anugerahkan, yasdahu Allah karena ketaatan seperti kita. Makanya sih kalau kita baca alhamdulillah, yang paling utama bersyukur, alhamdulillah saya beriman, alhamdulillah saya terkek ada lagi, alhamdulillah ya Allah saya sehat, itu jangan alhamdulillah jangan, kita perlu maknanya, perlu renungkan maknanya. Kan dalam kita mungkin banyak orang sholat tapi cuma baca doa. Bahkan dalam tipu daya setan ada orang maka ini syaitan, dan tipu daya setan ketika orang sholat adalah anta diri khair. Kau disibukkan setelah sholat ingin melakukan perbuatan baik apa? Tujuan apa? Yang akan faham makna sholat, agar orang hingga dari memahami makna sholat yang sesungguhnya. Sudah usia kita sudah berkata 40 tahun, sudah wayangnya kita dikasih mengumpulkan maknanya. Ini wajahku ya Allah, wajahkanmu ilani fakir samawan fazat, yang menciptakan langit dan hanifah muslimah wa ma'anan dan musyrik, lurus dan aku bukan tergolong orang yang musyrik. Itu perlu kita jangan kita paham tanpa ilmu maknanya. Nah, ini merupakan tipu daya setan agar kita tidak memahami maknanya. Bapak nggak hafal, maknanya silakan di Google. Pernah apa sih Roti Azul yang tadi? Roti Firdi Allah saya, warahmati rahmati saya, wajib hidup di saya, warahmati kasih saya di sini, warahmati kasih saya. Hidayah kali saya sekarang tidak ada itu besok. Wah ini maafin saya waktu malam. Kalau saya waktu subuh sendirian pasti waktu sendirian atau waktu sendirian. Nah, saya menyertakan anak istri saya. Kasih kamu hidayah ya Allah. Allah kasih kamu hidayah. Nah kalau begini, hati saya menyertakan seluruh istri saya, keluarga saya, murid-murid saya, orang-orang yang saya kenal. Allah maka ketika ada orang menggunakan domir anak, kata-kata saya ambilkan. Kenapa? Egois hanya mementingkan diri sendiri. Kaifa anta tarhamu bagaimana nanti Allah merahmati engkau. Wa anta bi'amil muslimin. Kau tidak ada kasih sayang kepada orang-orang Islam. Doakan mereka. Tutup kasih sayang kepada Allah firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal kasih sayang mereka agar hati kita penuh dengan rahmat. Orang yang hati tidak penuh dengan rahmat, Allah akan rahmat kita juga, dan itu menjadi sesuatu yang kita bukan. Maka ketika Nabi Muhammad dilempar batu Taif, jelas menggunakan orang-orang Taif yang doa Allah bagi asli dari mereka fa'idahu nari. Mereka tahu bahwa saya adalah merupakan utusan yang diutus oleh Allah untuk memberikan mereka hidayah, memberikan mereka ajaran yang lurus dan mengajak mereka masuk ke dalam surga. Mereka tahu ini kasih sayang. Maka dalam sebuah dikatakan manggal yang akhirul bila subuh, barang siapa yang tidak ada rahmat pada para orang-orang yang berbuat dosa, kalau berasuhan dia lebih buruk daripada orang yang berbuat dosa. Hati orang mampu Allah akan kasih, Allah kasih hidayah. Jangan kecewa, jangan kita katakan lagi kasih hidayah. Allah akan kasih hidayah. Allah yang dihina punya anak berdoa kasih ya Allah bagi Allah berhina Allah bagi kalau laki Allah berdoa bagi ini kan hal yang memang apa namanya perlu kita evaluasi dari beberapa hal itu kadang-kadang menjadi bersih dalam kita hanya ibadah zahir saja, batinnya kita agak tata bagaimana agar pahala yang kita lakukan itu tidak hilang. Kita sholat itu bisa hilang dengan
dan kita berusaha sama orang, dan kita berbuat dosa. Kadang kita iya mungkin ada riwayat Abdullah bin Mas'ud, ada orang inna abda, ada orang seorang hamba yang Abdullah sabina sanatan, dia beribadah kepada Allah selama 20 tahun. Kemudian setelah itu dia berbuat dosa, hilanglah perbuatan baiknya selama 20 tahun. Kemudian famarun ala miskin, kemudian satu ketika dia melewati orang miskin, maka sedekah, dia bersedekah. Akhirnya Allah kembalikan ada hukum ibadah sabina. Allah kembalikan ibadah yang pernah hilang selama 20 tahun karena dia pernah berbuat dosa. Jadi jangan pernah kita merasa baik-baik saja dengan ibadah kita yang kita lakukan tiap hari, kemudian malah masih terkutuk. Ada orang yang kali, ada orang yang pernah sholat berhari berpahala isya di pokoknya kita ambil di rumah. Apa namanya keterangannya ini? Inna abda la yuqita baru yawmal qiyamah. Ada seorang hamba yang dia diberikan kitabnya di hari kiamat dari atas sederhana. Fayuru fihi hasanat, dia melihat ada kebaikan. Kok ada pahala haji? Kan saya pernah. Kok ada pahala sholat? Kok ada pahala zakat? Saya tidak tahu apa. Lalu yang marah ada dia tak pernah melakukannya. Fayaqulu, akhirnya dia ngomong, ya Allah, anna li hada, dari mana pahala kebaikan ini ya Allah? Saya tidak pernah haji, saya tidak pernah sholat jamaah, saya tidak pernah sedekah, ini pahala dari mana? Kata Allah, fayaqulu hada bima ikhtar nas wa anta la tashkur. Ini adalah pahala-pahala yang Allah berikan kepadamu karena ada orang-orang yang menghibah, ngomongin keburukanmu, menjelek-jelekan kamu, mencaci maki kamu. Ini pahala. Ini kan luar biasa. Bahwasanya kata Imam Ghazali, "Hifdzul asyaddu min fiqh." Menjaga ketaatan agar lebih sekali pahalanya tetap sekali dan itu lebih berat. Kita mati hanya 5 menit selesai. Tapi bagaimana menjaga pahala sholat itu agar terabadi itu susah. Keluar dari masjid, lihat orang, lihat itu udah hati udah jaga-jaga. Berpikir bahwa betapa ini harus kita lakukan. Maka saya selalu ketika menuju ke masjid atau sholat jamaah kepada Allah tidak ada gaya dan upaya saya untuk itu lagi karena dikatakan engkau yang menggerakkan. Jangan sampai saya merasa soleh orang yang ada mati saya diterima. Saya dikatakan oleh gerak. Itu saya berjalan berzikir. Kenapa orang tidak datang ahli zikir? Hatta dia berdoa, sampai dia berzikir dalam diri, jangan dulu zikir baru. Maka dalam kitab Tajul Arus ini sering kali dirasakan dari dia mengatakan memang kalau berangkat sampai meninggalkan hal yang mudah. Kita kan pengajian pagi agar menggunakan hal yang mudah. Kalau memang kita ekor atau TV mudah boleh saja. Tapi kita hari ini duduk di masjid untuk mengaji meninggalkan hal yang mudah, maka akan diberikan wasah, akan diberikan sebuah keluasan. Malah wasah aku yang akan tidak mampu untuk mencerna. Saya punya guru sehari sholatnya 100 rakaat. Akal saya begini, kok bisa? Saya punya guru ada kehidupan dia nggak pernah keluar kamar. Dia mengatakan dia nggak ada orang sahaja di Cipasung, mulai dari Syekh Mursyid dia mengatakan aku tahu tidak pernah begini kan jujur akal saya berpikir kok bisa hilang tidak kalau kamu barang siapa dia meninggalkan hal yang mubah Gusti'a alaihi salatu akan diberikan sebuah keluasan yang akan tidak mampu untuk mencerna. Lakukan semua kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau memang dibuat ada pengajian, ikuti saja. Nanti di orang-orang yang enggak, mungkin orang-orang yang enggak, yang namanya enggak itu akan berpikir kok bisa ya. Padahal
habis subuh bisa sampai 10 malam ngajar ngaji selesai dan orang sip-sipan orang jangan beliau dewasa 30 tahun kita ikut 30 tahun kita kan pasti ada 30 tahun puasa terus. Aku lihat terus lihat di YouTube atau di Google anak pokoknya orang yang bilang gelar mufti Syafi'i. Apa kali ini aku dunia 30 tahun pakai puasa hanya orangnya Idul Fitri, Idul Adha dan Tasbih saja dia berpuasa. Kedua biasa. Kami meninggalkan hal yang mubah. Jadi lakukan zikir-zikir memang kalau bapak punya zikiran setelah bisa baca saja. Itu bapak mengalihkan hal yang mubah pada handphone atau TV baca saja. Saya itu kalau kita bisa pakai. Kok bisa? Ya memang mungkin dipakai saja kalau biasa. Kalau kita bukan musik itu, kalau kita pakai saja, ini sebenarnya hal yang mubah. Saya nanti kalau pulang dari sekolah jam 9 habis asal dengan anak nah mereka ngaji selesai habis maghrib saya baca bisa aja siapa ya mungkin orang bilang kok bisa dari sini bisa itu mengenai yang bukan wawan pada Tuhan pada saat mendengar hal yang aku kayak Musa air juga dalam kitab Surah Kali air itu kalau masuk ke orang fihi syifa ada obat makanya Musa umpama ini dibuka tiba-tiba orang itu fihi syifa ada obat itu apa Musa air itu saya punya teman namanya Ta'aruf Ustaz Ta'aruf beliau tak sampai murid sekolah ini 57 tapi apa-apa tidak kudus beliau itu satu ketika saya tanya itu air itu kenapa Musa aku tapi kan benci Allah ada dia begitu saya betul juga beliau kalau mau seorang kami kata oh ini aku berikan dahulu kan aku kalau pakai apa Allah yang asal berada wa yang banyak orang untuk bisa terlakukan iman banyak harta makruh mubah ya walaupun tidak salah tapi ya syukur yang benar kaitan hal yang sunnah zikir ngaji apa pada Quran ada hal yang mubah nikmat kemudian yang kedua adalah yang dosa yang sebabnya dosa kepada Allah seperti sholat awsal kita puasa atau sumpah orang kerja bersumpah itu ada dosa kalau dengan melakukan al-bihak oleh itu doa akan ketika kepada sholat kodoklah semampumu jadi kalau bicara takwa itu takwa astagfirullah karena tidak takwa semampumu tapi berbicara hal yang hal dosa seluruhnya semampumu bertakwa Allah dalam untuk kita spontanitas kayak Nabi doa jawab hijir semampu kita saja yang kedua hubungan baiknya wa baiknya yang kedua adalah dosa antara Allah ini kasur bilhor seperti menahan wador bilnahadir yang mengombinasi itu dosa istighfar itu selesai keluarga riba makanan riba istighfar cukup selesai saya pernah bertanya kepada guru saya kiai zaman sekarang kan susah banget benda dari riba apa-apa sekolah ATM gaji sekolah ATM isi border isi pakai ATM apa jawaban guru saya ya udah banyak istighfar selama saja nah kita suka menghindar banyak istighfar selama saja kemudian bahkan dimu ala dari kawan-kawan kita atas dosa-dosa saja itu kita menyesal kita mengaku kepada Allah menyesal kemudian hati kita berjadi jangan mengulang selesai Allah maafkan tapi yang susah adalah yang ketiga dosa ini asal dulu baik
minta maaf sama dia, baru kita berkata sama Allah. Ini kan dosa. Makanya kalau dia lagi dalam politik apa politik di grup, wow hina tak ujian kebencian. Ini kan bangsa sampai bisa asal berantak tak bisa hina orang. Amsallallahu lisan orang syahadat. Allah dan tahan mulutnya untuk tak bisa mendengar syahadat manakala dia mati. Susah mulut begitu mudahnya menghina orang hanya karena informasi yang kita belum tahu kebenarannya, baik salah salah. Karena kalau kita share itu kan orang percaya itu dosa mengalir. Maka dalam kita tidak perlu dikatakan apa namanya tuba liman mata wa mata ta'budu. Beruntunglah orang yang ketika mati dosanya juga mati. Tapi celaka celaka yang berkepanjangan man yang mutu orang yang mati tetapi wayang kau dulu dosanya masih ada. Gak kita udah mati dan orang lain masih benci apa sih dia provokasi kita gara-gara percaya sama kita udah mati tapi orang lain masih ada orang lain pernah kita provokasi, masih ada kebencian di hati kepada orang lain karena kita pernah menghina orang lain di depan dia. Bahaya. Wah, akhirnya ibu bilang kita disiksa di kubur sebab orang-orang yang pernah kita pengaruhi atas sebuah perbuatan yang ternyata itu adalah benar. Kita yang sudah mati tapi kita masih disiksa di kubur gara-gara orang masih benci pada sebuah yang luar biasa. Maka Qabil yang hari ini di dalam kubur dalam kata awalul mansana atau Qabil, orang yang pertama kali mencontohkan perbuatan dosa adalah Qabil membunuh. Maka setiap orang membunuh kejadian di dunia Qabil mendapat dosa. Kenapa? Orang yang pertama kali mencontohkan perbuatan membunuh dalam kasus ini. Maka kalau kita ingin berbuat dosa orang, kita harus sama-sama. Jangan biarlah sama orang, jangan biarlah sama anak. Nanti anak itu kita yang mati anak aku. Kita diutakkan ke musola, ya musola. Maka inna alim tidak layak mati orang alim. Kalau ngomong doang dan amal ilmunya, sofat atau izotu alilul, ceramah itu akan lewat aja di hati orang-orang yang mendengar, masuk di kanan, atau di kiri. Maka saya kadang-kadang suka nangis sudah selama itu ya, khawatir orang lain yang tidak tersentuh. Saya mau berbagi tentang orang yang katakan di dakwah di sana. Saya agak malu ya. Oh tak saja alhamdulillah ada kembali. Jadi minimal akan bukan rasa terlebih kau menjadi orang berbaik dulu. Bukan saudara satu atau bukan dirimu. Orang kita sebut berbaik kita ini berlaku ini. Kita juga harus rajin ke musola. Kita tidak ke musola. Ya anak sentuh perbuatan kita. Maka anak saya itu saat saya bilang hari kamu tegas. Karena saya juga contohkan naik hal-hal yang memang betapa dalam hidup ini sering terjadi. Kemudian dosa sama askal lebih sulit dan lebih sulit. Wajib aksa ada beberapa bagian. Pertakun firman dua minasnya kali berpahala kita melihat orang kita pasal Allah bagi sama korupsi bisa. Maka saya pernah bilang kepada teman-teman jangan pernah menghina orang yang korupsi. Kenapa? Ketika ada posisi dia berada dalam korupsi
kita nggak melakukan perbuatan dosa karena kita nggak dikasih kesempatan oleh Allah. Bersyukurlah ketika kita mengakui ada manusia Allah, alhamdulillah saya kasih dia. Nah itu bersyukur, jangan dihina-hina. Kan dosa, ghibah yang hanya harus kita hindari. Kalau ini semua kata kalau mau masuk saya mau mengasihkan. Kemudian ada kali berkata, ada berupa jiwa. Kemudian wafid ilmi ada berupa kehormatan. Wafid din ada berupa agama. Fama kana fil ma ada berupa harta, fa'idihu alaikan lalu daun alaikan kata. Kalau berupa harta, maka wajib kau mengembalikan semampumu. Fa'in aja kalau kau tidak sanggup, anadzalika untuk mengembalikan yang ada kepada orang yang tidak ada. Saya punya hutang, masih saya kembali itu meninggal. Waktu fakir atau kita miskin, banyak hutang, nggak mampu, bagaimana caranya? Maka setelah itu kita halangi sama dia Pak. Beberapa cara. Kalau sih benar, tapi belajar, tapi berharap bisa dia diambil. Tapi juga kata ibu saya, memberikan hutang itu lebih besar pahala dibanding sedekah. Waktu itu saya tidak menyampaikan darinya, tetapi dia berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, karena Nabi itu ala babil jannah, aku melihat pintu surga maktuban tertulis as-shadaqatu bi asyri amsalih, sedekah itu dibalas 10. Wal qardu memberi pinjaman di samani asyrata 18 kali lipat pahala. Jadi pahalanya begitu dia kasih orang ini orang duit bagi orang sedekah. Bapak kasih duit ke saya, itu baru saya tunggu. Tapi ketika orang datang kepada saya menghilangkan rasa malu, ada dia nggak mungkin datang ke kita kalau dia nggak malu, kalau nggak butuh dia buat rasa malunya, dia jauhkan rasa apa buat ada dia jauh-jauh dengan kebutuhan yang mendesak. Tolong jadi tetap orang seperti pahala besar dibanding orang. Tetapi Pak Rencana gede juga dosanya kalau bapak nabi dia nggak layak, apa dulu dia ini juga maka kata ibu saya kalau kita tahu dia orang miskin tidak akan saya. Tetapi ada sebuah kata-kata bahwa tak dinar barang siapa yang dia meminjamkan sebuah dinar uang hilang aja daripada satu tempo kalau itu jauh selalu makan tiap hari itu sedekah. Saya kasih itu kalau mau 10.000 seminggu dibalas, seminggu baru dibayar. Maka seminggu dalam seminggu 7 hari saya dihitung oleh orang, tercatat orang yang sedekah sebanyak 10.000 tiap hari. Berdas masuk jalan orang. Jadi besok-besok kalau mau ada minta pernah saja kalau punya duit ya. Ada bos kalau ada Iza kadzdzaba abdu, ketika orang berbohong karena anhu akan dimalaikat lagi dari dia mainan lalu minati ma yang atau musuh mulut orang yang bermusuh. Pakai hadal saja ini bagaimana mungkin bisa ada sihir. Itu saja sudah isya. Kalau ingin mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin agak menyinggung atau kurang tepat dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah